Shalom. Ya, senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema ya, yaitu perintah. Oke, ya, perintah baru. Kita akan membaca bersama-sama ya dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-13, 34 sampai 35. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar atau bisa lihat di gadget masing-masing ya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya bacakan sekali lagi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Nah, sebelum kita bahas ya firman Tuhan dan tema perintah baru ini, saya ingin memulainya dengan sebuah cerita ya. Suatu saat saya melayani di sebuah kebaktian pemuda ya. Di kebaktian pemuda itu ada ruang kesaksian. Jadi ada seorang pemudi, ya, anak pemuda tapi perempuan ya. Dia adalah guru sekolah minggu. Jadi dia memberi kesaksian tentang pengalamannya beberapa waktu sebelumnya. Jadi dia itu ngajar kelas 1 SD dan di gereja mereka itu biasanya mengadakan sekolah Alkitab liburan, yaitu seperti retreat gitu ya. Retreat untuk anak sekolah minggu tapi tidak keluar kota, cuma di gereja. Jadi dia mengajar kelas 1 SD dan baru atau sedang melakukan retreat itu. Setelah retreat selesai, ada salah satu daripada anak sekolah minggunya, yaitu anak kelas 1 SD, itu datang menghampiri dia. Jadi ini kebaktiannya sudah selesai mau pulang, datang menghampiri dia. Nah ini gerejanya gereja Mandarin ya, jadi manggil guru sekolah minggunya Lause. Dia panggil ke ngomong sama Lausenya. Jadi anak kecil ini datang kemudian ngomong begini. Lause, ternyata orang Kristen ya. Nah, si guru sekolah minggu ini bingung gitu. Lah, Lause kan guru sekolah minggu kamu. Kenapa kamu tanya Lause Kristen? Iya, soalnya tadi waktu tutup doa, saya buka mata, saya lihat Lause berdoa seperti ini. Jadi saya tahu ternyata Lause Kristen ya. Nah, anak ini dia ketawa gitu ya. Dan kemudian anak ini pergi. Tapi percakapan singkat dengan anak ini memberikan sebuah refleksi bagi si guru sekolah minggu. Memberikan sebuah tambaran lah, kurang lebih begitu ya. Sehingga dia bertanya, dan ini yang dia saksikan. Dia sudah mengajar anak ini selama 1 tahun. Jadi ini anak sedang mau naik kelas ya, ke kelas 2 SD. Dia sudah ngajar anak ini selama 1 tahun, tapi anak ini baru mengira dia itu Kristen waktu dia berdoa lipat tangan. Ya namanya juga anak-anak memang ya. Tapi yang dia tanyakan kemudian adalah, apakah orang di sekitar saya itu saya tahu Kristen karena hanya semua ritual Kristen. Kalau saya bawa Alkitab, saya Kristen. Kalau saya ke gereja, saya Kristen. Kalau saya melayani, saya Kristen. Apakah orang lain itu bisa merasakan saya Kristen, atau tahu saya Kristen, atau melihat saya dan menemukan bahwa saya adalah orang percaya tanpa ritual-ritual Kristen? Saya tahu Bapak Ibu di sini adalah Kristen karena Bapak Ibu datang ke gereja di hari Minggu. Nah, pertanyaan daripada si anak kecil dan guru sekolah minggu akan menjadi sebuah pertanyaan yang akan kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Ya. Jadi apa sih yang menjadi, boleh next? Apa sih yang menjadi
sebelumnya? Ya, apa sebenarnya menjadi ciri utama kita sebagai orang Kristen? Ya, jadi apa tanda pengenal kita? Jadi kita itu tahu kita ini Kristen atau kita ini punya ciri utama, ya. Kalau kita itu orang percaya dan tidak bisa dipalsukan. Apa ciri utamanya, Bapak Ibu? Nah, pertanyaan si anak kecil ini, anak sekolah minggu kelas 1 SD ini, pernah ditanyakan oleh seorang ahli Taurat. Pertanyaannya esensinya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Tapi mirip-mirip sebenarnya. Ditanyakan oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi motif si ahli Taurat ini bukan motif yang tulus, tapi motifnya ingin menjebak Tuhan Yesus. Dan juga ada perdebatan di antara orang Farisi dan Saduki tentang hukum mana yang paling penting. Nah, si ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik, Tuhan Yesus, ya. Apa hukum yang paling penting? Apa hukum yang paling penting, paling utama dari semua hukum? Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi itu telah menelaah perjanjian lama itu dan kemudian membuat semua hukum. Mereka menghitung ada 613 hukum. Dan mereka itu berdiskusi, mana yang paling penting, mana hukum yang paling utama dari semuanya. Mereka bertanya-tanya dan mereka berdiskusi. Mereka punya jawaban dan mereka pengen Yesus itu masuk dalam diskusi itu. Si ahli Taurat ini ingin jawabannya benar dan kemudian menuduh orang Saduki itu salah. Nah, jawaban Yesus saya yakin Bapak Ibu tahu, ya. Pasti tahu ya. Apa bunyinya? Iya, betul. Meskipun tidak jelas ya. Tapi saya percaya bunyinya sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban hukum utama dan terutama. Tetapi jawaban Yesus itu jawaban yang berbeda Bapak Ibu ya. Kenapa berbeda? Karena orang Israel memisahkan hukum itu. Kalau Bapak Ibu bisa baca Alkitab, yang namanya mengasihi Allah itu masuk di dalam kitab Ulangan 6 yang membahas tentang Shema. Shema itu pengakuan orang Israel ya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, baru kemudian kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ada di kitab Ulangan. Nah, Yesus kemudian mengambil dari kitab Imamat 19. Kasihlah sesamamu. Dan dia gabungkan kedua hukum ini. Dia gabungkan kedua hukum ini supaya orang Israel tahu, supaya orang Yahudi tahu, hukum ini tidak terpisah. Hukum ini adalah hukum yang satu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong begini Bapak Ibu ya. Apa hukum yang paling utama dari semua hukum? Hukum yang paling utama dari semua hukum adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Kedua hukum ini, hukum yang menyatu. Bagaimana caranya mengasihi Allah? Kasihi sesamamu. Jadi sebenarnya perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, tapi caranya adalah kasihi sesamamu. Kasih kepada Allah dengan kasih sesama, itu bukan dua kasih yang berbeda Bapak Ibu. Nah, saya punya HP di sini. Misalnya HP ini, ya, anggaplah saya punya dua HP di sini ya, atau sama mic ini. Kalau saya lempar ke kanan, ya, itu kasih kepada Allah. Lalu saya lempar ke kiri mic ini, kasih kepada sesama. Bukan begitu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada Allah, kasih yang sama. Kasih yang satu. Kasih yang tidak bisa dibedakan. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu mengasihi diri sendiri, sayang sama diri sendiri, Bapak Ibu tidak mungkin tidak bekerja, ya. Pasti kita melakukan cari uang lah ya untuk bisa menghidupi diri kita.
Itu orang yang bertanggung jawab. Nah, waktu kita mengasihi diri kita sendiri, kita mau kasih makan diri kita sendiri, kita kerja nih sama orang. Kita kerja di sebuah perusahaan, waktu kita masuk di perusahaan itu, kita bantu yang punya usaha. Kita kerja buat dia, tapi sebenarnya kita juga sedang bantu diri kita untuk mendapatkan penghidupan. Jadi pekerjaannya itu satu, yaitu membantu yang punya usaha, termasuk juga membantu diri kita. Kalau kita dagang juga sama. Kita bantu orang lain dan kita dapat untung dengan membantu orang lain. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, prinsipnya sama. Tidak ada orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan tapi dia benci kepada sesama. Yohanes di dalam surat Yohanes mengatakan dia pendusta. Tidak mungkin ada orang yang mengasihi Allah tapi membenci sesamanya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kering, jauh dari Tuhan, alat ukurnya itu cuma satu. Apakah kita semakin cinta kepada sesama atau tidak? Enggak ada Bapak Ibu orang yang mengasihi Tuhan tapi membenci sesamanya. Enggak ada. Tidak ada. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan, meskipun teks ini ada di Imamat, ada di Ulangan, digabungkan sama Tuhan Yesus supaya umatnya tahu hukum yang utama adalah mengasihi Allah. Tapi tidak ada orang yang bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Karena mengasihi Allah esensinya ada dalam mengasihi sesama. Kalau Bapak Ibu bilang saya mengasihi Tuhan, Bapak Ibu pasti mencintai orang yang ada di sini. Pasti. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa disebut perintah baru? Ya, boleh next. Kenapa disebut perintah baru sebelumnya? Ya, apa yang baru? Apakah ada revisi? Begitu ya? Apakah revisi? Nah, coba perhatikan ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya perintah lamanya itu bedanya cuma sedikit ya. Perintah lama itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah barunya adalah kasih atau saling mengasihi atau kasihlah sesamamu sama ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang menjadikan ini perintah baru, Tuhan Yesus kasih tahu ini perintah baru, adalah antara mengasihi Allah, mengasihi sesama, seperti mengasihi diri, dengan mengasihi sesama, seperti kita dikasihi. Jadi yang membuat itu baru, bukanlah perintahnya baru, tapi ada satu progresif atau sebuah hal yang dinyatakan lebih jelas. Kenapa dibuat baru? Karena begini Bapak Ibu ya, mengasihi diri sendiri itu adalah modal hidup manusia. Jadi kita itu tahu istilah kasih itu dengan mengasihi diri sendiri. Orang yang paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Siapa yang paling kita cintai? Diri kita sendiri. Jadi kita bisa memahami apa itu kasih ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus waktu itu belum menunjukkan dia mengasihi murid-muridnya, sehingga perintah inilah yang diberitahukan. Karena kita tidak tahu bagaimana kita dikasihi oleh Kristus, makanya pada waktu itu diberikanlah perintah seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri itu adalah modal buat kita Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu bisa mengasihi kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Contohnya begini. Kita itu paling toleransi terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya ya, kita lagi ngumpul, ternyata ada teman yang badannya bau. Ya. Mungkin bajunya atau keringatnya atau apa, bau. Kita tuh bisa nggak tahan ya. Bisa nggak tahan terus pergi gitu. Tapi kalau kita yang bau, ya, kita seharian pergi terus kemudian bajunya juga agak lembab, kemudian pas kena keringat bau. Santai aja. Ya, santai aja. Kita masih bebas gitu. Kalau kita orang lain buat salah, kita bisa marah sekali dan bisa maki-maki. Tapi giliran kita yang salah, kita nggak maki-maki diri sendiri. Kita masih terima kita salah. Nah, itulah prinsip self love atau mengasihi diri yang menjadi standar kita untuk mengasihi sesama. Tetapi
Tuhan bilang bukan itu sebenarnya kasih yang Tuhan mau ajarkan. Kasih yang Tuhan mau ajarkan next adalah standar baru. Jadi perintah baru diubah dari diri sendiri menjadi Kristus. Jadi yang membedakan itu adalah kata seperti. Nah, kata seperti ini punya dua makna. Yang satu perbandingan. Nah, perbandingan tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi saya mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Sekarang itu diganti. Jadi perbandingan. Perbandingannya adalah dengan mengasihi seperti aku dicintai Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus mencintai aku, demikianlah aku mencintai sesama. Itu perbandingan. Satu. Yang kedua adalah sumber. Nah, sumber ini maksudnya Bapak Ibu begini. Kita itu mengasihi kalau kita itu punya kasih. Kita hanya bisa mengasihi kalau kita dikasihi. Orang yang tidak dikasihi, dibesarkan dalam keluarga yang tidak dikasihi, tidak bisa mengasihi. Karena tidak pernah dikasihi, maka dia tidak bisa mengasihi. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Karena kita tidak pernah dikasihi, maka kita tidak pernah bisa mengasihi. Kita hanya bisa memberi kepada orang lain apa yang kita punya. Yang kita tidak punya, kita tidak bisa kasih. Jadi, istilahnya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah seperti aku mengasihi kamu, karena itu adalah sumbernya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengasihi sesama dengan kasih yang kita punya, tapi kasih yang kita terima itulah sumber untuk kita mengasihi orang lain. Saya kasih contoh. Dulu saya pernah ngajar sekolah minggu ya. Jadi waktu saya melayani, saya jadi guru sekolah minggu di Batita, bawah 3 tahun. Jadi anak-anak. Jadi saya biasa main sama bayi-bayi begitu. Nah tapi ada situasi tertentu, akhirnya saya hari itu ngajar di kelas 6, ya, kelas 5, kelas 6 sama kelas SMP kelas 1 ya, sekarang kelas 7. Jadi ada beberapa grade di kelas sekolah minggu itu. Saya ngajar sekolah minggu, setelah selesai, saya duduk. Di sebelah saya ada satu anak. Terus guru yang lain itu ngasih pengumuman, jadi saya ngajak ngobrol sebelah saya. Saya tanya, kamu kelas berapa? Nggak dijawab. Ya, dia lihat ke depan, saya lihat dia, kamu kelas berapa? 2 kali, nggak dijawab. Wah, nggak sopan ya. Terus kemudian saya colek dia. Saya tepuk di bahunya. Terus dia lihat saya. Saya tanya, kamu kelas berapa? Nah, kemudian dijawab, kelas 6. Saya kurang jelas ya. Kelas berapa? Kelas 6. Nah, saya diemin aja. Kemudian guru sekolah minggunya dia ngomong sama saya. Anak ini tidak bisa dengar. Ya. Jadi dia bisa tahu saya ngomong apa karena dia baca bibir saya. Dan kenapa dia ngomongnya kelas 6, bukan, dia nyebutnya kelas 6, bukan kelas 6, karena pada dasarnya mereka yang tidak bisa mendengar, mereka tidak pernah betul-betul mendengar kalimat frasa kelas 6 atau kalimat yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Karena dia tidak pernah mendengar, dia cuma belajar di sekolahnya itu getaran di leher, nafas di hidung, dan bentuk mulut. Karena dia tidak pernah dengar, makanya tidak bisa mengucapkannya dengan tepat. Saya bisa bahasa Indonesia karena kedua orang tua saya berbahasa Indonesia. Anak saya masih kecil bisa bahasa Indonesia karena kami orang tuanya bahasa Indonesia. Kalau kami besarkan dia dalam bahasa Jepang, anak itu bahasa Jepang dia, nggak mungkin dia bisa bahasa Indonesia. Jadi kita mengeluarkan apa yang kita terima, kasih, itu bukan berasal dari kita,
Tapi karena kita dicintai oleh Tuhan, itulah modal kita untuk mencintai. Itulah sumber kita untuk mencintai. Saya balik lagi ke awal Bapak Ibu ya. Jadi apa sih sebenarnya ciri utama atau hukum yang paling utama? Mengasihi Allah. Tapi mengasihi Allah itu selalu terwujud dalam mengasihi sesama. Itu sebabnya kita perlu bahas, apa sih artinya mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama itu dalam perintah baru yang Tuhan sampaikan, itu kepada murid-murid ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah mau, itu udah terakhir, Yudas kemudian pergi, baru Tuhan Yesus mengucapkan hal ini. Jadi ini pesan-pesan terakhir dia. Perintah baru bahwa kasih atau saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Modalmu untuk mencintai adalah aku cintai. Seberapa besar aku mencintai engkau, begitulah modalmu untuk mencintai. Nah, ketika kita mencintai Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas tentang cintanya. Cinta itu punya beberapa sifat atau karakter. Boleh, next. Apa sifat daripada cinta? Yang pertama itu afektif. Apa itu afektif? Kalau misalnya, ini yang udah senior pasti juga pernah anak muda ya. Anak muda kalau misalnya jatuh cinta, itu ada cintanya di sini, afeksi. Ya, cinta itu mirip, afeksi itu mirip dengan perasaan meskipun tidak sepenuhnya sama. Jadi ada di sini. Pada pandangan pertama, wah, cantik banget, ada afeksi. Ya, cinta itu afeksi. Tapi cinta bukan cuma afeksi. Ya, cinta itu cuma punya afeksi, bukan cuma afeksi. Yang kedua, cinta itu, next boleh, adalah mengalir seperti sungai, ya, dari A ke B. Jadi di sini ada air Bapak Ibu ya. Nah, karena air ini ada di gelas dan diam, ini tidak mengalir namanya. Tapi kalau misalnya saya buka, saya tuangkan ke mulut saya, namanya mengalir. Nah, kalau tidak ada aliran, namanya bukan cinta. Jadi setiap kita bicara tentang cinta, bukan cuma afeksi. Afeksi cuma salah satunya, tapi sifat daripada cinta itu adalah mengalir. Jadi dia mengalir dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Jadi ada alirannya. Dia mengalir. Jadi ada yang mencintai dan yang dicintai. Pergerakan dari A ke B itu yang kita sebut sebagai cinta. Jadi nggak ada orang yang misalnya, aduh aku jatuh cinta banget sama seseorang. Siapa? Nggak tahu saya, nggak pernah ketemu. Tahu namanya nggak tahu. Mukanya gimana? Nggak tahu juga. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Yang namanya mencintai pasti tahu. Harus ada objeknya. Jadi cinta satu afektif, cinta itu pasti mengalir. Ini lampu ada listrik, itu karena listriknya mengalir. Stop dia, di switchnya dimatikan, mati lampunya. Jadi kalau saya bilang saya mencintai istri saya, harus ada yang mengalir. Apa itu? Yang ketiga. Yang ketiga adalah efektif. Apa sih efektif? Efektif itu simpelnya adalah punya efek. Jadi cinta tanpa efek bukan cinta. Saya ulang ya, dia afektif dia ada di sini. Kemudian ada objeknya, ada alirannya, dan dia efektif. Efektif itu artinya dia punya efek. Cinta afeksi tadi dikonversikan, berubah menjadi kata-kata, menjadi tindakan, menjadi orang yang melayani di sini, menjadi datang ke ibadah, menjadi bekerja demi istri dan anak, melakukan sesuatu buat orang tua. Jadi dia ada konversinya, ada bentuk alirannya. Itu yang namanya kasih, efektif dia. Jadi waktu saya mengasihi istri saya, maka saya akan bekerja buat dia. Saya akan menghormati apa yang dia sukai. Saya akan menghormati apa yang dia tidak sukai. Saya akan memberikan yang terbaik buat dia. Saya akan bertindak, punya action. Nah, action saya itu disebut sebagai efektif. Punya efek. Nah, istri saya yang dicintai,
itu merasakan afeksi yang ada dalam hati saya itu berubah menjadi efek. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, maka efeknya itu adalah mengasihi sesama, orang di sekitar kita itu mengalami efeknya, Bapak Ibu. Mengalami efek. Tapi cinta itu akan bergerak di dalam sebuah ikatan. Ya, dia bergerak dalam sebuah ikatan, berada dalam sebuah covenant. Boleh next. Ya, jadi kasih yang efektif itu terjadi dalam komitmen atau perjanjian. Saya kasih contoh. Waktu orang pacaran, ini pacaran ya, kalau ada konflik kecil, ya oke lah. Ribut dikit, jalan terus. Konflik lagi sedikit lebih besar, masih bisa selesai, beberapa pasangan sudah putus. Nah, ada konflik yang gede banget, prinsipil banget, ya kita putus. Karena pacaran itu tidak ada komitmen perjanjian seumur hidup. Tapi kalau menikah, beda. Kalau menikah itu ada perjanjian. Ribut kecil, jalan terus. Ribut besar, jalan terus. Tetap satu rumah, tetap membesarkan anak, tetap bekerja bagi pasangan. Ribut besar banget, tetap belajar mencintai. Nah, cinta bertumbuh di dalam komitmen, Bapak Ibu. Di dalam komitmen. Kita tidak bisa bertumbuh dalam cinta kalau tidak komitmen. Kita hanya bisa bertumbuh dalam cinta dengan komitmen. Makanya orang menikah sebenarnya adalah versi paling matang daripada kita, seharusnya idealnya. Karena di situ kita punya gesekan paling besar. Jadi apa atau bagaimana caranya, Bapak Ibu? Nah, saya punya kelompok kecil ya di beberapa waktu yang lalu. Apa proyek yang kita punya? Saya kasih mereka proyek begini. Ya, di antara kita kelompok kecil ini cukup banyak anggotanya ya, kurang lebih hampir 30-an. Saya bilang, pilih salah satu daripada teman-temanmu ini yang kamu tidak suka. Dan dia tidak suka kamu. Siapa saja, pilih satu, boleh dua, boleh tiga, boleh terserah. Belajarlah mencintai dia. Belajar mencintai dia. Kalau kamu cuma pilih orang yang kamu suka, kamu gak butuh usaha. Kamu justru senang kok dengan orang yang kamu suka. Tapi mencintai, itu mencintai orang yang tidak kita suka. Nah, Bapak Ibu kalau mau belajar, pilihlah orang-orang dan bergabunglah di situ. Bertumbuhlah bersama, belajarlah mencintai. Belajar. Sejauh apa, bagaimana kita mencintai tadi? Sejauh kita dicintai oleh Tuhan. Jadi kita hanya bisa mencintai sejauh kita dicintai oleh Tuhan. Nah, cinta itulah yang menjadi sumber bagi kita untuk mengasihi. Tapi kita harus komitmen mencintai orang itu. Kita tidak bisa bertumbuh. Kalau misalnya saya punya teman di sini, rekan pelayanan, saya konflik sama dia, udahlah, jauh aja. Saya tidak akan pernah bertumbuh di dalam mengasihi dia. Tapi kalau saya tetap di situ, tetap berteman dengan dia, belajar mencintai dia, belajar mengasihi dia, terus saya bertumbuh. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Apa hukum utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allah. Bapak Ibu membuat apa? Buat A, buat B, buat C. Tuhan bilang kasihilah sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara apa? Kasihilah sesama. Next boleh? Nah, ini konteksnya di sini Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus kemudian mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan adalah, jikalau kamu saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri kita itu murid Kristus adalah dengan saling mengasihi. Jadi orang luar sana tahu kita mengasihi, kita itu murid Kristus kalau kita saling mengasihi Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Orang luar sana tahu kita ini murid Kristus bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita bisa A, bisa C, bisa D, bisa E. Bukan, karena kita saling mengasihi. Nah,
Ini yang kita sebut sebagai disciples, murid. Jadi murid ini kalau kita ganti-ganti bahasanya adalah people who love each other. Jadi orang-orang yang saling mengasihi itu murid Kristus, itu disciples. Lalu kita ubah sedikit ya, people who love each other itu kita ganti community of people of love. Ya, manusia-manusia kasih. Nah, kita ganti lagi sinonimnya menjadi community of love atau cool. Bapak Ibu masih ikut, udah pada ikutku? Nah, apa itu discipleship? Kalau misalkan program kita adalah menjadikan murid, maka menjadikan murid itu bukan cuma belajar seperti para murid menyertai Yesus dan belajar bagaimana Yesus melayani dan mengajar, tapi juga discipleship itu adalah making community of love. Jadi waktu mereka bersama-sama, disitulah Yesus menunjukkan cintanya kepada mereka. Yesus membasuh kaki mereka. Yesus menunjukkan bahwa Yesus peduli mereka dan Yesus akhirnya mati bagi mereka di kayu salib untuk murid-murid itu. Jadi discipleship itu adalah belajar mencintai, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama seperti kita dicintai. Itulah perintah barunya Bapak Ibu. Perintah baru buat kita. Yaitu making community of love. Susah buat kita untuk komitmen. Kalau Bapak Ibu cuma datang pulang. Perlu komunitas lebih kecil untuk belajar komitmen. Oke, aku ikut cool ini. Gak cocok sih sama semuanya. Ada 1-2 yang cocok. Tapi aku mau belajar komitmen di cool ini. Suka menggesek sih, tapi saya mau belajar mengasihi. Apa modal kita untuk mengasihi? Modal kita untuk mengasihi adalah dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat sebuah klip Bapak Ibu. Boleh di-play? Back. Hnuอยากได้พ่อที่ดีกว่า Ya, นี้ ini Thailand ya. Saya nggak bisa terjemahin. พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Ya, bapaknya bisu. พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไร
บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด Saya mau sampaikan lewat film ini adalah sebenarnya bapaknya selalu mencintai anak itu. Selalu. Sejak kecil selalu dicintai. Jadi anak ini sebenarnya selalu dicintai. Cuman dia tidak pernah menikmati cinta papanya. Nah sama seperti Bapak Ibu sekalian. Kita selalu dicintai. Kita selalu dicintai meskipun kita tak bisa merasakannya. Kita sangat-sangat dicintai. Boleh next. Kita sangat-sangat dicintai sampai Tuhan itu memberikan dirinya sendiri untuk disalibkan. Bapak Ibu mungkin sedang bergumul dan Bapak Ibu tidak lihat Tuhan di situ, tapi Tuhan mencintai. Tuhan memberikan semua yang engkau butuhkan sebenarnya, bahkan yang paling utama yaitu keselamatan. Dan Dia memberikan semuanya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Karena perintah hukum ini adalah kasihilah Tuhan Allah. Dan kau hanya bisa mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Nggak ada pilihan Bapak. Dan kalau kau mau mengasihi sesamamu, engkau hanya bisa memberi apa yang kau punya. Tapi kita punya cinta karena kita dicintai. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ambillah waktu teduhmu, waktu engkau berdoa, renungkanlah, bacalah firman Tuhan dengan baik, dan temukanlah bahwa engkau sangat-sangat dicintai. Nah itulah modalmu untuk mencintai Dia yang telah mencintaimu dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita mengambil waktu Bapak Ibu untuk merenung. Menyadari bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan semuanya. Tuhan telah memberikan nyawanya. Kita tidak bisa terima ketika orang yang berbuat jahat, tetapi kita yang menanggung. Kita tidak suka ketika orang lain berhutang, tapi kita yang harus membayarnya. Tapi Tuhan Yesus melakukannya untuk kita. Ambillah waktu-waktumu nanti ke depan untuk merenungkan dan mengingat betapa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah modalmu untuk mengasihi Dia. Dan engkau tidak pernah bisa mengasihi Allah yang tak kelihatan tanpa mengasihi manusia yang kelihatan. Dan engkau tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan tanpa engkau komitmen untuk mencintai. Karena cinta sejatinya selalu memiliki efek. Selalu mengubahkan kita yang mencintai. Dan biarlah Tuhan tolong dan pimpin kita. Supaya kita boleh hidup bagi Dia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih telah mencintai kami manusia yang hina ini. Sehingga kami boleh mulia di mata-Mu. Engkau seperti pemulung yang mengambil sampah seperti kami, tapi kemudian menjadi mulia di tangan. Dan betapa dalamnya cinta-Mu itu Tuhan, tak dapat kami bayangkan. Lebih tinggi daripada langit, lebih dalam dari lautan. Dan cinta itu melimpah bagi kami. Dan biarlah kami yang lemah ini terus boleh belajar bertumbuh dengan menghayati betapa dalam cinta-Mu pada kami. Berkati komunitas ini ya Tuhan, tolonglah supaya kami menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjadi murid-murid Kristus yang saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.